والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Kata beliau di sini, qaluhu rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya berdasarkan syarat keduanya, yaitu syarat Bukhari dan syarat Muslim. Abu Dawud huwa Sulaiman ibn al-Ash'af as-Sistani sahibus sunan al-ma'ruf. Al-Imam Abu Dawud adalah beliau Sulaiman ibn al-Ash'af as-Sistani rahmatullahi alaih, pemilik Sunan Abi Dawud. Al-mutawaffa sanah 75 wa 200 Hijriyah. Yang beliau meninggal dunia pada tahun 275 Hijriah. Rahimahullah. Wal muradu bi syartihima syartul Bukhari wa Muslim. Yang diinginkan dengan syarat keduanya adalah syarat Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya hadisnya tersebut, na barakallahu fikum, berdasarkan sanad yang telah barakallahu fikum diletakkan syarat padanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal faedah min iradi hadzal hadis fi kitab at-tauhid, dan faedah yang diinginkan dari penyebutan hadis ini dalam kitab at-tauhid, annahu la yajuzu at-tashabbuh bi a'da'illah fi af'alihim, bahwasanya haram, tidak diperbolehkan tasyabbuh, menyerupai musuh-musuh Allah baik dalam perbuatan mereka. Menyerupai dalam perbuatan mereka haram. Wa anna min kamalit tauhid wa tamamihi adamu tashabbuh bi a'da'illah, dan bahwasanya termasuk kesempurnaan tauhid dan sempurnanya barakallahu fikum adalah apa? Tidak menyerupai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsudu min hadzal bab, dan yang diinginkan dari bab ini, bab yang sudah kita lewati tadi, bab 6 larangan menyembelih sesembelihan untuk Allah di tempat di situ dilakukan penyembelihan untuk selain Allah taala. Ad-dalalatu ala anna al-makan al-mu'adda lisyirki wal ma'asi la yanbaghi lil mu'min an yaf'ala fihi ta'atallahi azza wa jalla. Menunjukkan, ya, sisi pendalilan yang diinginkan dari bab ini adalah penunjukan bahwasanya tempat yang digunakan atau biasanya digunakan untuk ritual kesyirikan atau kemaksiatan, maka tidak selayaknya bagi seorang mukmin untuk melakukan ketaatan kepada Allah di tempat tersebut. Bal yabta'idu an dzalik, bahkan seorang mukmin hendaknya menjauh dari tempat tersebut. Illa idza ghayyara hadzal makan, kecuali kalau tempat tadi diubah. Bi an ju'ila masjidan, yaitu tempat tersebut sudah dijadikan masjid, au baitan lil mu'min, atau rumah untuk orang mukmin, wa antahat anhu halatul jahiliyah, dan juga sudah habis, tidak ada lagi keadaan jahiliyah di situ. Mislu ma amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadmil lat, seperti yang apa? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, yaitu menghancurkan Lat, bangunan yang mereka agungkan, berhala yang mereka agungkan, yang mereka sembah. Wa an yubna makanuhu masjid, dan hendaknya tempat tersebut, wa an yubna makanuhu masjidan, atau wa an barakallahu fikum yubna makanuhu masjid, maksudnya tempat tersebut dibangun masjid, ya'budullah fihi, yang orang beribadah kepada Allah di dalamnya. Naam, kama amara, sebagaimana Rasulullah telah merintahkan ba'da ahli Kufah, itu sebagian ahli Kufah, an yarji'a, agar kembali anil bai'ah, kembali untuk berbaiat, wa yaj'alaha masjidan, dan juga menjadikan tempat yang semula ritual kesyirikan menjadi masjid. Fa idza ghayyara wa ju'ila ma'badan lillah, apabila sudah diubah dan dijadikan tempat ibadah untuk Allah, au ghayyara fasara sakanan li ibni Adam, maka atau sudah diubah kemudian menjadi tempat untuk Ibnu Adam, laisa fihi 'id lil jahiliyah, tidak ada dalamnya barakallahu fikum ritual atau hari raya jahiliyah, bal sara sakanan au mazra'atan, bahkan menjadi tempat tinggal atau
kebun, wa intaha anhu amrul jahiliyah, dan perkara jahiliyah sudah enggak ada lagi, wa qata'a ma yata'allaq bidzalik, dan juga terputus seluruh yang berkaitan masalah jahiliyah, sara la ba'sa an ya'budallah fihi wa yusalli fihi wa nahwu dzalik. Maka menjadilah tidak masalah, boleh-boleh saja. Na barakallahu fikum an ya'budallah, itu orang tersebut beribadah kepada Allah di situ, wa yusalli fihi, dan salat di situ, wa nahwu dzalik, dan juga yang semisal dengan itu. Kesimpulannya barakallahu fikum, bab yang sudah kita baca ini bab larangan keras. Seseorang beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang tempat tersebut dilakukan atau diselenggarakan ritual-ritual apa? Ritual kesyirikan, atau dijadikan tempat ibadahnya orang musyrikin atau orang kufar atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Oleh karena itu lapangan-lapangan yang besar yang na'am barakallahu fikum biasa digunakan untuk salat Id, itu ahsannya na'am barakallahu fikum kalau bisa dikasih pagar atau dibersihkan, nyuruh orang untuk merawatnya, karena khawatirnya terkadang digunakan ritual kesyirikan atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Nasallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wasallam. Al-as'ilah, pertanyaan, as-su'al, hal yajuzu ziyaratul qubur ma'a ma yahduts fihi min asy-syirk? Apakah diperbolehkan ziarah kubur bersamaan terjadinya kesyirikan di situ? Al-jawab, na barakallahu fikum. Kata beliau, na'am, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi ziyaratil qubur. Jawabnya iya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ziarah kubur. Wa idza asyraka fiha, namun apabila berbuat kesyirikan di dalamnya, ahadun, salah seorang yang ikut ziarah tersebut, aw asa fiha, atau berbuat maksiat pada kuburan tersebut, la yumna dzalik min az-ziyarah asy-syar'iyyah. Nah, tidak menghalang-halangi apa? Untuk melakukan ziarah yang syar'iyyah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apakah diperbolehkan ziarah ke kuburan-kuburan yang mana pada kuburan tersebut terjadi kesyirikan? Sebagian orang terkadang kan minta pesugihan kepada kuburan Mbah Fulan, Mbah Alan, sehingga kuburan itu enggak aman dari kesyirikan intinya. Boleh enggak kita ziarah di situ? Kesimpulannya tadi boleh. Bahkan Rasulullah merintahkan ziarah, adapun kesyirikan yang mereka lakukan di situ tidak sampai menghalangi kita untuk apa? Melakukan ziarah. Barakallahu fikum, kuburan dengan ziarah yang syar'i. Barakallahu fikum. Misal masajid law 'asa fiha ahadun la tamna' ziyaratul masajid was salatu fiha. Seperti masjid-masjid, kalau seandainya ada orang berbuat maksiat, salah seorang berbuat maksiat di situ, maka tidak menghalang-halangi untuk melakukan ziarah masjid-masjid dan salat di situ. Namun sudah kita lewati pembahasannya, la tushaddur rihal illa ila salatil masajid. La tushaddur rihal illa ila salatil masajid. Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan jauh safar dalam rangka mengunjungi, menziarahi tempatnya barakallahu fikum, karena adanya barakallahu fikum keutamaan di dalamnya, kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena salat di Masjidil Haram, satu salat sebanding dengan 100.000 kali salat. Kemudian Masjid Nabawi sebanding dengan 1.000 kali salat. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali salat. Na'am barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fihi masail. Al-ula, yang pertama, di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Pertama, tafsiru qaulihi la taqum fihi abada. Itu penjelasan terhadap firman Allah taala, jangan engkau menegakkan salat di dalamnya selama-lamanya, itu Masjid Dirar. Ats-tsani, yang kedua, anal ma'siyata qad tu'assiru fil ard wa kadzalika at-ta'ah. Bahwasanya kemaksiatan itu bisa jadi memberikan pengaruh di muka bumi ini, seperti itu pula apa? Ketaatan. Ats-tsalitsah, yang ketiga, raddul mas'alah al-mushkilah ilal mas'alatil bayyinah. Mengembalikan permasalahan yang masih muskilah, yang masih dipermasalahkan, kepada permasalahan yang jelas dan gamblang. Liyazul al-iskal, agar untuk menghilangkan apa? Permasalahan. Ar-rabi'ah, yang keempat, istifsalul mufti idza ihtaja ila dzalik. Yaitu meminta rincian kepada mufti, orang yang berfatwa, apabila dibutuhkan. Jadi kalau misalnya dibutuhkan jawabannya rinci, minta agar dirinci. Al-khamisah, yang kelima, anna takhsisa al-buq'ah bin nadri la ba'sa bih. Bahwasanya mengkhususkan suatu tempat untuk bernadar itu enggak masalah. Idza khala minal mawani', apabila bersih dari penghalang-penghalang. As-sadisah, yang keenam, al-man'u minhu idza kana fihi wasanun min awsanil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Larangan adalah apa? Larangan di situ, larangan untuk melakukan ibadah di tempat maksiat tersebut apabila apa? Di suatu tempat apabila
di dalamnya ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah. Walaupun setelah hilangnya barakallahu fikum berhala tersebut. Jadi selama masih digunakan ritual di situ maka jangan. As-sabi'ah yang ketujuh, al-man'u minhu idza kana fihi 'idun min a'yadihim walau ba'da zawalih. Larangan di situ juga tempat yang masih dilakukan hari raya mereka diperingatkan atau diperingati di situ walaupun setelah hilangnya hari raya tersebut. Maksudnya tempat tersebut digunakan untuk ritual mereka intinya, Allah musta'an. As-saminah yang ke-8, annahu la yajuzul wafa' bima nadhara fi tilkal buq'ah li'annahu nadhrul ma'siyah. Bahwasanya tidak diperbolehkan menunaikan nadarnya di tempat yang dilakukan ritual kesyirikan atau kemaksiatan di situ dikarenakan nadar maksiyah. At-tasi'ah yang ke-9, al-hadaru min musyabahatil musyrikin fi a'yadihim walau lam yaqsidhu. Itu peringatan dari menyerupai orang-orang musyrikin pada acara hari raya mereka walaupun dia tidak menginginkannya. Diperingatkan walaupun dia tujuannya bukan menyerupai tapi ternyata kok menyerupai, diingatkan. Al-'asyrah yang ke-10, la nazra fi maksiatin. Tidak ada nadar dalam berbuat kemaksiatan, enggak dianggap nadarnya. Maka dia dikatakan berdosa juga kalau tidak segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiyata 'asyrah yang ke-11, la nadra li ibni Adam fi ma la yamlik. Tidak ada nadar, tidak diperbolehkan nadar bagi ibnu Adam pada sesuatu yang dia tidak memilikinya. Wallahi demi Allah aku bernadar, nanti kalau seandainya aku bisa umrah tahun ini maka aku akan menyembelih sapi tetangga misalkan. Bukan milik dia, milik tetangga sapinya, dia mau bersembelih misalkan. Berarti kan bernadar untuk apa? Menyembelih sesuatu yang bukan milik dia. Ini haram hukumnya, barakallahu fikum. Naam. Alhamdulillah sudah kita selesaikan bab yang sudah kita lewati tadi. Insyaallah taala bab selanjutnya yaitu bab seputar nadar disendirikan kita akan bahas atau kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.